Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang menonton langsung di channel Rumaiso TV, juga rekan-rekan yang melihat di Instagram Rumaiso dan Facebook, semoga Allah merahmati antum semua dalam keadaan baik. Sore hari ini kita bersyukur ini pertemuan yang kedua berkaitan dengan masalah kesehatan yang kita kaitkan dengan tema yang saat-saat ini lagi hangat, yaitu COVID-19, di mana nantinya kita akan membahas materi terkait dengan new normal, siapkah kita. Nantinya ini akan bersama langsung dengan sahabat kami, Dr. Saifuddin Hakim. Saya bacakan dulu biografi beliau secara singkat. Jadi beliau ini pertama lulusan dari UGM angkatan 2003 sampai 2007, lalu lanjut ya master di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Kemudian gelar doktor beliau raih di bidang virologi, yaitu pakar virus dan imunologi di Erasmus juga, Erasmus University Rotterdam. Lulus tahun 2018. S2 beliau 2011 sampai 2013. Kemudian S3 beliau 2014 sampai 2018. Dan saat ini alhamdulillah sudah domisili di Jogja, aktivitas beliau di kampus UGM, dan saat ini juga aktif menangani COVID ya. Beliau sebagai supervisor laboratorium COVID-19 FKKMK UGM. Berarti kita berbicara langsung dengan tim yang menangani COVID-19 saat ini. Dan kedekatan kami dulu ini satu kos-kosan, dan dulu juga belajar berbarengan di Mahat Ilmi dari sekitar tahun 2003 ya Pak Dokter ya? 2003 sampai 2005. 2003 sampai 2005. Setelah itu belajar bareng juga di Ustadz Aris Munandar, dan ini beliau baru pulang ya sekitar 2 tahun di Jogja, dan aktivitas beliau sudah sangat jelas sekali, mungkin banyak di lab, dan saat ini juga banyak menangani masalah COVID. Nanti kita banyak nanya-nanya ya. Dan tema kita sekali lagi kita bahas tentang new normal yang saat ini lagi hangat-hangatnya. Nanti kita lihat tanggapan beliau sebagai pakar dalam hal ini bagaimana. Beberapa poin kami sudah susun pertanyaan, nanti langsung kami tanya kepada beliau. Nanti Dokter Hakim bisa memberikan jawaban-jawaban untuk yang ini. Nanti Pak Dokter rata-rata awam ini penonton kita nanti dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, yang mungkin sebagian mereka kan sekarang banyak isu-isu yang gak jelas gitu, ada berita hoax, dan ya terutama banyak konspirasi jadi tuduhan, terutama juga kepada tenaga kesehatan banyak difitnah lah, dituduh macam-macam. Nah, mungkin dengan ini akan membuka wawasan juga terkait COVID-19, sampai nanti tentang masalah new normal nanti kita bahas. Ya, saya sapa dulu Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini langsung mau Pak Dokter ya. Ya. Mungkin kita awali dari ini Pak Dokter. Virus corona ini. Apa sih ini virus corona, dan kenapa sampai kita katakan ini bahaya, dan sekarang sampai bukan hanya epidemik ya, namun sampai pandemik seperti saat ini meluas di seluruh dunia dan begitu cepat menyebarnya. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak Dokter tentang virus corona ini. Ya. Sebenarnya virus corona ini itu sudah lama kita kenal. Di dalam literatur medis itu orang yang pertama kali menemukan virus corona itu tahun 60-an sekian ya. Dan sebenarnya
selama berpuluh-puluh tahun kita itu bisa dibilang hidup sekeliling kita itu banyak virus corona yang bertebaran dan ada sekitar 4 jenis virus corona yang beredar menginfeksi manusia. Akan tapi memang ketika itu virus corona ini tidak dikenal mematikan. Artinya kalau kita terinfeksi biasa itu paling banter itu seperti flu biasa saja, ya seperti common cold. Nah, sampai ada satu kejadian di tahun 2002 akhir November tahun 2002 di mana muncul satu jenis virus corona jenis baru yang dinamakan, akhirnya para peneliti menamakan dengan SARS, ya. Yang itu menyebabkan, bisa dibayangkan tahun 60-an sampai tahun 2002 itu virus corona itu tidak dianggap sebagai virus yang mematikan, ya. Sampai ada wabah virus corona jenis kelima yang muncul menginfeksi manusia menyebabkan kematian. Nah, setelah itu muncul lagi tahun 2012 kalau waktu itu MERS. Pak Ustadz masih di Saudi ya, 2012. Iya, masih di Saudi. Ya, berarti kan ngalamin itu ketika muncul pertama kali di Jeddah. Yang saat itu penelitinya WHO menamakannya dengan MERS coronavirus. Itu adalah virus corona jenis ke-6 yang dikenal menginfeksi manusia. Jenis keempat tuh 2002 ya? Kenapa? Jenis keempat itu yang 2002? Enggak, jenis kelima yang 2002. Jadi kita sudah kenal 4 sebelumnya. Itu enggak menyebabkan kematian. Terus jenis yang kelima itu SARS, itu yang menyebabkan kematian. Keenam itu adalah MERS, itu juga menyebabkan kematian. Nah, setelah kurang lebih 8 tahun setelah wabah MERS, kita dihantam dengan virus corona jenis yang ke-7 yang menyebabkan kematian, yaitu adalah SARS coronavirus 2. Gitu. SARS Jadi, coronavirus 2, iya. Ya. Ini dinamakan SARS coronavirus 2 karena ini mirip dengan pendahulunya, yaitu SARS yang 2002-2003 tadi yang saya ceritain. Ya. Nah, itu yang 2000 terus penamaan COVID-nya pakai 19 dari mana? Nah, kalau nama COVID itu nama penyakitnya. Jadi SARS coronavirus 2 itu adalah nama virus, nama virusnya. Nah, virus itu ketika menginfeksi manusia kan menyebabkan penyakit. Nah, penyakitnya disebut dengan COVID-19. COVID itu kan singkatan CO-nya itu kan coronavirus. D-nya itu disease, penyakit. Disease, penyakit 2019. tahunnya 2019. Jadi sama seperti dulu wabah SARS. Nama virusnya itu SARS coronavirus, SARS-CoV. Nama penyakitnya SARS. Berarti nama penyakit itu COVID-19, virusnya yaitu virus SARS tetap ya? Ya, virus SARS-CoV-2, dikasih nama 2, SARS-CoV-2. Terus kita singkat cukup corona saja bisa ya? Ya bisa, ya udah untuk pembicaraan ini kita bisa sebut, kalau saya sih karena sudah sering nyebut SARS-CoV-2, jadi ya saya sebutnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ya. Terus bahayanya dari sisi apa Pak Dokter? Ya kalau nah kita itu kan berarti sampai hari ini kita sudah ada 3 kali wabah besar karena virus corona, ya, yang tadi yang saya ceritain 2002, kemudian 2012, kemudian 2019. Ya. Nah, sebenarnya pada awal-awal wabah virusnya ini kan sebenarnya mirip dengan 2002, yang SARS 2002. Ya, kurang lebih kalau di tataran gennya, ya, itu kurang lebih 80% masih mirip dengan virus SARS sebelumnya. Nah, sehingga awal-awal itu para ahli mungkin memprediksi wabahnya tidak separah yang kita lihat sekarang. Termasuk saya di awal-awal wabah itu
saya termasuk yang mungkin ini nanti endingnya akan sama dengan wabah SARS 2002. Wabah SARS 2002 itu awalnya itu bulan November 2002 ya. Nah, kemudian wabahnya itu dinyatakan selesai oleh WHO itu pada bulan Juli 2003. Jadi kita wabah itu sekitar berapa bulan tuh Pak Ustadz? Dari November sampai Juli. 2 tambah 6, 8 8 lah ya, bulan lah. 8 bulan ya. Iya, Nah, 8 bulan. jumlah negara yang terkena itu 29 negara ketika itu. Sekitar 29. Indonesia masuk Dengan ya? jumlah ada laporan kayaknya. Nah, termasuk jumlah kasus yang total di semua negara selama 8 bulan itu sekitar 8.000 kasus, tidak sampai 9.000, 8.000-an lebih. Iya. Nah, sehingga waktu itu awal-awal wabah SARS CoV-2 ini atau wabah COVID ini, waktu itu saya juga melihat gitu, ini kan virusnya SARS ya, masih mirip gitu. Mungkin nanti profilnya akan sama dengan wabah sebelumnya. Tapi ternyata prediksi atau dugaan saya itu melesetnya sangat jauh sekali. Mengapa sekarang ini kalau kita lihat saja itu jumlah negara yang terinfeksi itu sudah 200-an lebih. Ya, dibandingin dengan dulu wabahnya itu cuma berhenti pada sekitar 30-an negara, 29 tadi 30. ya. Iya. Kemudian jumlah pasiennya udah jauh berbeda. Kalau dulu itu pasiennya mentok di angka 8.800-an. Selesai. Sekarang kita mungkin udah lebih dari 5 juta orang seluruh dunia terinfeksi. Ya Allah. Jadi jadi profil pandeminya itu jauh berbeda. Iya. Nah, itu mengapa kok bisa skala wabahnya itu kok bisa jauh berbeda? Karena ada perbedaan profil. Yang pertama adalah kalau kita melihat angka kematian karena COVID itu kan jauh lebih rendah ya, dibandingkan dengan SARS atau MERS. SARS itu angka kematiannya 10-15% Pak Ustadz yang meninggal. Kemudian kalau MERS itu lebih tinggi lagi. MERS itu angka kematiannya 35%. 35%. Ya. Dan MERS itu berhenti di kasus 4.000-an kasus seluruh dunia ketika itu. Jadi lebih rendah jumlah kasusnya. Nah, sehingga orang itu pada awal-awalnya itu tertipu. Wah, ini kan SARS, COVID ini kan angka kematiannya cuma 4%. Banyak yang sembuh sendiri. Kan kita sering melihat narasi-narasi seperti itu kan. Ini kan orang bisa sembuh sendiri kok nggak usah khawatir. Ya, bahkan narasi semacam itu tersebar di media sosial, di media-media mainstream gitu. Padahal kalau dari sudut pandang virologis atau epidemiolog, virus kalau angka kematiannya kecil, justru wabahnya sulit dihentikan. Kalau kematian kecil, wabah sulit dihentikan. Mengapa? Virus yang cerdas itu adalah virus yang tidak membunuh manusia. Mengapa? Karena dia butuh manusia untuk hidup. Ya kan? Tanpa ada manusia, dia tidak punya inang untuk bertahan hidup. Ya kan? Nah, oleh karena itu, dulu ketika wabah MERS katakanlah yang angka kematiannya 35%, orang itu kalau terinfeksi MERS kan dia jelas sakit itu. Dia mesti ke rumah sakit. Kalau sekarang ada OTG ya. Ya, dia jelas ke rumah sakit, kemudian karena dia itu butuh perawatan, itu kan dia akan mencari pertolongan ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit, dia akan diisolasi di rumah sakit. Sehingga kemungkinan dia untuk menyebar ke orang-orang di sekitarnya itu kecil. Karena begitu dia terinfeksi, itu dia udah tahu kalau dia sakit. Kemudian dia mencari pertolongan ke rumah sakit. Nah, pada kasus COVID ini 80% lebih ya, itu adalah orang-orang yang gejalanya ringan. Artinya apa? Dia itu bisa jadi sudah terinfeksi tapi infeksinya ringan, tidak berat.
Sehingga apa? Sehingga dia tidak merasa sakit. Kemudian ditambah dengan narasi bisa sembuh sendiri. Mm-mm. Nah, akibatnya dia tetap jalan-jalan ke pasar, ke mall, ke toko, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menular ke orang-orang di sekitarnya. Dan kita dalam sejarah wabah, angka kematian yang kecil itu adalah salah satu tanda bahaya kalau itu menjadi pandemi. Hmm. Ya, karena apa? Karena virus itu kalau misalkan bunuh orang, ya udah dia selesai, dia nggak punya ininya. Sehingga profil wabahnya itu dulu berbeda. Kalau SARS sama MERS itu wabahnya banyakkan terjadi di rumah sakit. Begitu dia masuk rumah sakit, kemudian dia nularin pasiennya di sekitar rumah sakit misalnya. Tapi kan wabah Hmm. di rumah sakit itu mudah untuk diatasi. Dia Iya. ada Hmm. di lingkungan tertentu kan. Nah, Hmm. kalau Hmm. wabah COVID ini kan karena pasiennya kemana-mana gitu. Akhirnya yang terjadi adalah wabah di komunitas, di masyarakat. Iya. Dulu wabah SARS sama MERS itu 50-60% kasusnya itu terjadi rumah sakit, wabah rumah sakit atau hospital outbreak. Jadi 8.000 kasus tadi, hampir separuhnya itu wabahnya terjadi di rumah sakit, 4 ribuan, Hmm. Hmm. sehingga mudah diatasi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik virus yang kedua sehingga menyebabkan wabah ini meluas adalah uh, orang yang menderita COVID itu ternyata dia bisa menularkan virusnya sebelum dia muncul gejala. Menularkan virus sebelum muncul Sebelum gejala muncul ya. gejala. Berbeda dengan SARS. SARS itu dia baru bisa menularkan virusnya ketika dia sudah muncul gejala. Jadi kalau misalnya saya hari ini terkena, Hmm. kemudian misalnya 5 hari kemudian saya muncul gejala katakanlah demam, batuk gitu ya. Nah baru Iya. setelah itu saya bisa menularkan virus ke orang-orang di sekelilingnya, di sekeliling saya. Hmm. Nah Hmm. beda dengan COVID. COVID itu ketika orang itu belum muncul gejala, padahal dia sudah terinfeksi, kan ada istilah periode inkubasi ya Pak Ustadz ya dalam Iya. penyakit. Hmm. Hmm. Periode Hmm. inkubasi itu adalah periode dari sejak seseorang itu terpapar suatu penyakit, suatu agen infeksi, dalam hal ini virus, sampai dia muncul gejala. Nah, apa rata-rata inkubasi dari COVID-19 ini adalah 14 hari. 14 hari rata-rata itu ya. Ada Rata-rata. yang kemungkinan bisa lebih dari itu Pak Dokter. Ada, bisa. Kemungkinan lebih dari itu, plus minus mungkin 6 harian. Jadi 14 plus 6 hari. Kemungkinan Berarti. semacam itu. Hmm. Nah, dari sejak sejak dia itu belum muncul gejala, dia itu sudah bisa menularkan virus ini di sekelilingnya. Jadi, orang-orang semacam ini itu kalau dideteksi dengan termogan, dengan apa? Dengan termometer suhu itu, Iya. yang Hmm. misalkan ada di bandara atau sekarang udah banyak di Di kampung-kampung tuh masjid-masjid kalau juga orang, banyak ya. Iya. ya dia bisa jadi tidak terdeteksi. Karena apa? Hmm. Karena dia belum muncul gejala demam gitu. Jadi ini yang membuat virus SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19 ini kemudian wabahnya bisa meluas seperti sekarang ini gitu. Itu dari dua karakteristik yang paling menonjol dari apa? Dari yang sangat mungkin untuk menyebabkan virusnya. Kembali ke tadi masalah angka kematian. Sebenarnya kan Hmm. saat ini juga di Afrika sana kan juga ada wabah Ebola. Wabah Ebola itu angka kematiannya bahkan lebih tinggi lagi Pak Ustadz, Hmm. 55%. Angka lima kematiannya puluh lima 55%. Iya. Iya. Tapi kita dengar nggak masyarakat sekarang ada wabah Ebola? Gak ada, kita belum Nggak ini. ada, nggak ada. Kita Mengapa? mungkin Karena cuma angka kematian karena ada kematiannya tadi. terkonten di angka kematiannya tinggi, sehingga sehingga orang tuh kalau terinfeksi mati, dia nggak sempat lagi menularkan ke orang sekitarnya kan. Hmm. Gitu. Jadi Tapi itu wabah Ebola itu baru epidemik saja, nggak meluas ke epidemi, epidemi. epidemik ya, Iya, baru epidemik status ya. wabah Ebola itu epidemi. Dia hanya terbatas di Afrika. Hmm. Dan mungkin juga ada sebagian impor kasus ke US, ke Eropa saya kurang pasti. Tapi yang jelas dia terlokalisir di Afrika.
epidemi Hmm. statusnya, wabah, Hmm. tapi hanya terlokalisir di suatu wilayah tertentu atau di benua tertentu. Jadi gitu. Jadi wabah itu kalau semakin tinggi angka kematiannya dari sudut pandang apa WHO misalnya, Hmm. itu Hmm. malah malah lebih gampang ngatasinnya Lebih gampang gitu. ya. Kalau Ngatasinnya malah angka karena dia kematian jelas kecil malah sulit. malah lebih sulit untuk di ini. Hmm. Ini Terus yang kita lihat asal sekarang. terus asal Hmm. virusnya dari mana kalau begitu? Dari yang Ya, COVID-19 ini? ya. Jadi sebenarnya apa tentang asal usul itu kan selalu dihubungkan dengan pertama ya teori konspirasi atau Hmm. misinformasi bahwa virus ini itu Hmm. adalah sengaja dibuat oleh ilmuwan atau sengaja dibuat oleh Cina untuk kepentingan ekonomi atau Iya. kepentingan politik tertentu gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kemudian eh, bahkan yang lebih parah dari itu mempercayai virusnya itu nggak ada gitu. Hmm. 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 Makanya sebenarnya mengapa sih kita perlu mengedukasi masalah konspirasi ini? Karena kalau kita itu percaya dengan Hmm. informasi tersebut, itu akan lebih mempersulit untuk apa mengatasi wabah. Mengapa? Karena orang itu kalau sudah percaya, keyakinan itu kan akan mempengaruhi perilaku. Iya. Ya, orang yang percaya bahwasanya COVID itu nggak ada, dia nggak peduli, dia nggak mau pakai masker, dia nggak mau dia tetap abai terhadap, dia tetap jalan-jalan ke Aturan-aturan yang ya, dia jalan-jalan. suka, ya. Dan kondisi semacam ini tuh udah ada dalam sejarah Pak Ustadz. Ya. Hmm. Uh, Kalau teori konspirasi ini dipercaya oleh orang per orang itu masih lebih mending. Tapi Hmm. kalau Hmm. level negara percaya konspirasi itu yang parah. Dan itu pernah kejadian. Hmm. Hmm. Mungkin Pak Ustadz pernah dengar cerita ketika di suatu negara Afrika Selatan kalau nggak salah. Iya, iya. Ketika itu Hmm. presidennya namanya Thabo Mbeki. Iya. Ya, dia nggak percaya HIV itu ada. Terus? Dia nggak percaya adanya obat-obat anti HIV yang Terus? kita sebut dengan antiretroviral ART, Hmm. antiretroviral Hmm. terapi. Dan Hmm. dia intinya nggak percaya HIV itu ada. Dia nggak percaya obat anti HIV itu menyembuhkan karena Iya. dia percaya bahwasanya obat-obat medis untuk HIV itu hanya toksik, hanya racun. Hmm. Kemudian dia lebih percaya obat-obat herbal, bawang putih, bawang merah gitu. Itu Iya. Terus? level negara, Pak Ustadz. Akibatnya apa? Akibatnya yang jadi korban adalah rakyat Afrika. Apa? Akhirnya banyak yang terjangkiti AIDS tadi. Iya. Akibatnya apa? Banyak sekali bayi-bayi baru lahir terjangkit HIV. Mengapa? Dari ibunya. Padahal Hmm. kalau Hmm. ibunya diobati, kecil kemungkinan HIV itu akan nular ke anaknya. Hmm. Angka Hmm. kematian. Banyak orang kemudian nggak mau untuk ikut tes HIV. Banyak orang nggak mau untuk ngambil obat HIV secara medis. Nah, kita Hmm. kan Hmm. lihat sekarang masyarakat kita. Gara-gara percaya itu, kami menolak rapid test. Kami menolak ini. Kan udah banyak sekarang. Iya, sampai jalan Nah, diblokir, ditulis di depan sampai ini juga. jelas. Nah itu Kami tolak makanya rapid test itu. makanya kadang itu ada orang yang nyinyir, ngapain sih Pak Dokter edukasi masalah konspirasi. Loh itu bukan masalah kita, ya itu kalau orang pakai logika itu kan Hmm. jelas ya itu hoax gitu. Tapi Iya. kan banyak masyarakat kita nggak semacam itu. Nah, kembali ke topik tadi, dari mana asal usulnya? Para peneliti kan sudah mengingatkan, memprediksi, dan prediksi ilmuwan itu kan nggak kayak peramal. Hmm. Kalau peramal tuh nggak ada nggak ada jeluntrungnya, tiba-tiba dia meramal 2012 kiamat, itu namanya peramal. Tapi Hmm. kan Hmm. kalau ilmuwan kan ada bukti saintifik gitu. Mengapa sih kita itu akan menghadapi pandemi berikutnya? Nah, mengapa? Karena virus corona ini itu banyak jenisnya yang beredar di kelelawar, ya, yang ada Iya. beredar di kelelawar. Nah, ketika ada banyak di kelelawar, itu ada kemungkinan akan muncul peranakan virus baru yang beda dengan yang sudah kita kenal. Ya. Jadi Iya, kalau iya. kita umpamakan virus yang di kelelawar ini adalah ragam suku di Indonesia, ada suku Jawa, kan sama-sama manusia kan, tapi kan sukunya beda. Ada Iya. suku Jawa dengan model rambut yang ini, ada suku Bali, ada suku macam-macam. Nah, anggap aja virus itu banyak suku, banyak, ada yang mungkin maaf berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang sawo Hmm. Hmm. matang dan
Nah, ketika dia saling kawin dalam tanda petik yang beda suku ini kan bisa jadi muncul karakteristik yang baru. Nah, virus juga semacam itu. Nah, karakteristik virus yang baru ini bisa jadi tidak dikenal oleh tubuh manusia sebelumnya, sehingga dia bisa menimbulkan masalah. Gitu. Dan saya ingin menekankan, prediksi munculnya wabah corona ini tidak hanya disampaikan oleh Bill Gates. Iya. Ya, kan ada satu podcast yang disampaikan oleh ya populer Deddy Corbuzier sama Bu Siti Fadila, ya kemudian ini kan akal-akalnya Bill Gates, dia yang memprediksi pandemi. Loh, ilmuwan yang memprediksi adanya pandemi virus dalam masa depan itu kan nggak hanya Bill Gates. Di banyak literatur medis, di jurnal medis itu bertebaran orang-orang yang meneliti virus itu udah bisa memprediksi. Tapi yang tidak bisa diprediksi adalah kapan itu terjadi dan kalau terjadi separah apa, itu yang kita tidak bisa prediksi. Tapi akan ada wabah itu mungkin, sangat mungkin terjadi. Tapi yang tidak bisa diprediksi ilmuwan adalah kapan terjadinya dan kalau terjadi seberapa parah. Itu yang sulit untuk diprediksi. WHO sendiri memprediksi adanya pandemi, tapi yang diprediksi WHO adalah bukan corona tapi influenza. Tapi kan prediksi pandeminya ada. Jadi masyarakat pun harus harus terinformasi masalah ini gitu. Bukan mentang-mentang Bill Gates itu memprediksi kemudian berarti Bill Gates sudah merencanakan. Mana ada sih maling kalau dia mau maling dia kemudian keluar-keluar gitu kan. Kan gitu. Dia bilang-bilang dulu gitu kan. Ya, ngapain dia harus bilang-bilang? Nggak usah bilang biar kita nggak ada persiapan sama sekali kan. Kalau mau macam itu. Ya, jadi ya itu supaya masyarakat ini terinformasi bahwasanya wabah ini benar-benar munculnya adalah karena proses alamiah, karena memang ada virus jenis baru yang itu hasil dari proses evolusi di kelelawar yang kemudian pindah ke hewan yang lain yang saat ini itu ilmuwan memprediksi bahwasanya hewan perantaranya adalah terenggiling ya, yang kemudian masuk ke manusia gitu. Tadi sebenarnya sudah terjawab mungkin ya, virus ini sulit hilang ya? Terus ada sampai saat ini itu kenapa Ustaz? Ya, sulit hilangnya karena sebab yang tadi udah saya jelasin kan, karena angka kematiannya rendah, kemudian dari sisi klinik spektrum klinisnya di mana orang-orang yang tidak muncul gejala itu bisa menularkan ke orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi misalnya OTG tadi itu Pak Dokter, dia kena ini, dia langsung bisa sembuh gitu misalnya selama OTG tadi inkubasinya 14 hari, setelah 14 hari dia punya peluang untuk sembuh nggak? Ya, kalau OTG, kalau memang dia sembuh bisa aja sembuh gitu. Misalkan dengan catatan dia memiliki sistem imunitas yang bagus, kemudian dia tidak memiliki penyakit penyerta dan lain-lain. Nah, tetapi ketika dia masih periode infeksius, dia kan bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya. Dan bisa jadi orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi penyakit yang berat. Iya, lebih. Misalkan berarti, misalnya sih saya OTG tapi orangnya usianya masih muda, saya nggak punya penyakit komorbid. Bisa jadi saya sembuh dengan ini. Tapi selama saya jadi OTG dan saya selama masih membawa virusnya itu, orang-orang di sekeliling saya adalah misalnya orang tua yang umurnya lebih dari 60 tahun atau 65 tahun. Kemudian dia menderita penyakit kanker, diabetes, dan seterusnya. Sehingga ketika saya menularkan ke orang-orang di sekeliling saya itu, saya sendiri bisa jadi tidak masalah, saya sembuh. Tapi orang lain yang saya tularin, bisa jadi mereka memiliki gejala manifestasi penyakit yang berat. Oleh karena itu, nggak ada ceritanya OTG itu boleh kemana-mana. OTG itu harus menjalani isolasi mandiri kalau status dia OTG. Mengapa? Karena dia beresiko untuk infeksius, menularkan ke orang-orang di sekelilingnya. Iya. Nah, ini yang harus dipahamkan masyarakat juga. Ya.
Misalkan ada orang yang nggak tahan di isolasi, kabur dari rumah sakit, ini bahaya. Iya, ada berapa kasus tuh kabur dari rumah Ada sakit, berapa betul. rumah sakit Nah, kabur. dia Iya, bilang jadi saya nggak punya memang gejala apa-apa kok ditahan di sini gitu. iya, Ya, iya, akhirnya dia iya. mau pergi. Jadi ya memang kita harus sabar untuk ini. Jadi memang tantangan kita untuk mengatasi wabah ini memang sangat complicated ya. Dari sisi masyarakat, masyarakatnya agak sabaran. Disuruh Hmm, PSBB nggak mau. hmm, Hari Sabtu kemarin saya lewat karena ada ada keperluan lewat ke Tugu. iya. Ribuan orang pesepeda. Ini Sepeda apa kan maksud pagi itu ya. sepedaan? Ya, sepedaan pagi. Ini apa maksudnya sampai jam 10 masih mau selebrasi kemenangan. Kita belum selesai pandeminya. Hmm. Itulah. Jadi saya tuh Mungkin kadang kadang sedih mungkin gitu loh dengan eh, kondisi semacam ini gitu. Di mana kita itu belum selesai pandemi, tapi masyarakat udah nggak sabaran. Kemudian sebagian percaya konspirasi, sebagian memfitnah tenaga medis. tenaga Ini medis makin ya. ini kalau kondisi semacam ini dibiarkan, itu kapan kita selesainya? Padahal ya, kalau kita Hmm. mau taat PSBB di banyak negara, itu 3 bulan Hmm. selesai loh, Pak Ustadz. Di Nah, tiga Cina, bulan. di negara-negara yang masyarakatnya itu disiplin. Kita bandingin Hmm. aja Hmm. negara-negara yang disiplin, patuh masyarakatnya sama negara-negara yang masyarakatnya itu nggak patuh. Bandingin aja antara Cina, Korsel, Ya. Taiwan, New Zealand di satu sisi dengan Hmm. Hmm. US, dah, Hmm. sama Brazil. Hmm. Hmm. US tuh sampai ada demo menolak lockdown lah, yang sekarang malah demo inilah. Dan kita bisa Berhasil lihat juga ya, perbedaan. ya. Iya, Iya. Brasil apalagi presidennya nggak percaya, nggak mau lockdown sampai Menkesnya mengundurkan diri. Bahkan Itu dia ini umumin ke bahkan dia masyarakat ikut nggak usah. demo, Ikut bahkan demo. presidennya ikut demo, nggak pakai masker. Itu presiden Hmm. Brasil. Dan kita lihat sekarang Brasil kasusnya kayak apa gitu loh. Kita kan harus bisa belajar dari negara lain. Kalau masyarakat tuh patuh PSBB, harusnya tuh 3 bulan ini kita selesai, Pak Ustadz. Harus apa prediksinya ya? Hmm. 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 Ini Kalau masih kita tuh grafik naik patuh terus ini ya. PSBB gitu. Lebih baik kita itu sabar 3 bulan di rumah udah selesai, habis itu kita bisa dikit-dikit lagi. Kalau sekarang ini kan PSBB-nya masyarakat banyak yang nggak patuh, kemudian sekarang malah selebrasi, ini kan Hmm. makin Hmm. parah. Makanya saya ya gimana ya, saya termasuk orang yang sedih dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini Ya ya. terus tadi Pak Dokter ini misalnya belum hilang nih. Kalau begitu apa kita harus menunggu vaksin? Vaksin muncul Enggak, dulu baru kita nganggap selesai enggak, atau bagaimana? enggak, enggak. Kalau kita belajar, wabah itu tidak selalu harus nunggu vaksin untuk berhenti, Pak Ustadz. Hmm. Iya, iya. Yang tadi saya sampaikan tadi, SARS sama MERS itu apakah ada vaksinnya sampai sekarang? Belum ya? Ada nggak? Pernah nggak Pak Ustadz ditawarin vaksin SARS atau vaksin MERS? Pernah? Oh, belum, belum, belum. Nggak pernah. Tapi Iya, belum pernah. mengapa kok wabahnya bisa berhenti? Karena apa? Hmm. Karena wabah itu prinsipnya sebetulnya untuk menghentikan wabah itu kan sebetulnya harus memotong transmisi jalur penularan dari satu orang ke orang yang lain. Hmm. Karena Gitu ya. tadi virus itu kan hanya bisa hidup kalau dia itu nemu orang yang bisa diinfeksi. Nah, kalau jalur transmisinya itu bisa diputus, maka sebenarnya kita bisa menghentikan wabah, nggak harus nunggu vaksin, asal kita disiplin. Makanya wabah SARS sama MERS itu kan bisa diatasi dengan misalnya isolasi. Hmm. Isolasi Hmm. itu adalah orang yang jelas-jelas dia terinfeksi virus, dia Iya, harus diisolasi di rumah sakit. iya. Kemudian ada istilah karantina. Karantina itu orang yang sudah dianggap terpapar virus, dia Hmm. harus dikarantina meskipun hasilnya belum ada. Misalkan dia itu belum terbukti positif, tapi dia sudah apa jelas dia terinfeksi. Misalnya ada satu jamaah masjid yang terbukti positif. Iya. Hmm. Masjid itu jamaahnya ketika itu 200 orang. Maka 200 orang itu mau dia tuh positif atau enggak, dia harus Karantina dikarantina. semuanya. Iya, dikarantina. Nah, kemudian itu karantina. Kemudian ada yang lebih luas lagi, yaitu isolasi wilayah. Ya, Hmm. atau yang kita kenal dengan ada kalau di dalam itu yang kita kenal PSBB atau lockdown yang lebih benar-benar menutup
ya. Hmm, hmm, hmm. Kemudian ada pembatasan mobilitas penduduk. Iya. Jadi orang yang di apa yang belum wilayah-wilayah yang belum terkena wabah, maka dia menutup akses dari wilayah-wilayah yang sudah terkonfirmasi wabah. Makanya kan banyak negara itu dia ketika ada wabah itu kan dia menutup akses penerbangan dari dan ke Cina kan. Iya, iya. Nah, makanya mengapa kalau Pak Ustadz tahu Donald Trump itu marah, itu kan karena Donald Trump itu pada awal-awal terjadinya wabah outbreak itu kan dia belum nutup penerbangan dari Cina Penerbangan ke kan. Cina, iya. Iya. Sehingga dia Dan nuduh itu Cina terus. ya dan itu adalah atas saran WHO. Makanya dia marah besar sama WHO. Kamu nu gimana sih di awal wabah kamu nyuruh aku nggak usah nutup gitu. Sekarang aku kena wabah, makanya kan sampai ya otot-ototan tuh sampai dia ya gitulah, itu adalah intrik global. Tapi prinsipnya itu. Hmm. Yang kita lihat sekarang misalnya New Zealand. New Zealand itu udah zero cases, 0 kasus. Tapi dia tetap nutup penerbangan internasional. Hmm, hmm, hmm. Ya gitu. Jadi semacam itu. Kemudian juga ada usaha yang lain yaitu identifikasi hewan pembawa. Hewan juga ya. Iya. Karena apa? Karena kalau misalkan hewan pembawanya itu masih bawa virusnya, kan masih ada kemungkinan masih ada infeksi dari hewan ke manusia. Jadi kan infeksinya nggak Hmm. akan berhenti. Jadi prinsipnya adalah memutus transmisi. Makanya dan memutus transmisi ini ya harus benar-benar kita lihat hasilnya gitu. Baru kita menerapkan yang kita bahas sore ini yaitu new normal. Jadi Hmm. sampai kita nggak perlu nunggu vaksin Jadi nggak untuk selamanya nunggu vaksin ya. Tapi kalau namanya. kira-kira kalau sekarang kan banyak penelitian mau menyelesaikan ini dengan vaksin. Vaksin itu emangnya cepat Pak Dokter? Uh, dalam kondisi normal membuat vaksin itu kan lama ya, karena ada studi pendahuluan di laboratorium, kemudian di hewan coba, kemudian baru masuk ke uji klinis di manusia gitu. Ya. Dan itu pun uji klinisnya juga ada beberapa fase Pak Ustadz. Jadi ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Jadi kalau udah lolos fase 3 baru bisa diedarkan ke manusia. Itu yang di Nah, berita-berita bilang sudah ditemukan itu apa? maksudnya ditemukan itu masih tahap pengembangan. Jadi Hmm. itu maksudnya baru misalkan dites di hewan coba misalnya Ya. berhasil. Itu bisa jadi wartawannya karena kurang paham atau gimana Iya, dia kemudian tulis mengklaim oh sudah ditemukan loh. Kalau ditemukan tuh nggak secepat itu gitu loh, karena harus disetujui dulu. Yang paling beberapa uji klinis vaksin itu baru masuk ke fase 1, uji klinis fase 1. Tadi kan saya sampaikan itu butuh sampai fase 3 untuk diuji cobakan. Nah, meskipun demikian ini kan kondisi emergensi, kondisi wabah ya. Kalau misalkan saya awalnya termasuk yang dugaan saya gini Pak Ustadz, dulu awal-awal wabah ya. Nah ini mesti nanti banyak negara atau banyak perusahaan itu mesti lomba-lomba bikin vaksinnya. Tapi nanti Iya. kasus sama kayak SARS sama MERS kan dulu itu kan juga negara-negara banyak kan SARS sama MERS itu kan lomba-lomba Iya. bikin vaksinnya. Tapi begitu kasusnya nggak ada kan nggak bisa diterusin lagi kan. Iya, Karena iya. kalau mau diuji coba di manusia kan harus ada kasusnya. Harus Gimana ada kita mau kasusnya. gimana kita mau uji coba vaksin di manusia sementara kasus SARS sama MERS-nya udah berhenti kan? Gitu. Padahal dulu itu SARS itu bisa 30-an lebih kandidat, MERS itu 40-an lebih kandidat vaksin diuji coba. Tapi nggak ada lanjutannya. Gitu. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini, ya, di mana tadi penularan itu sudah semakin meluas ke lebih dari 200 negara. Kemudian di sebagian negara itu kondisinya juga enggak lebih baik, termasuk di negara kita. Kalau nggak salah hari ini kita rekor peningkatan kasus tertinggi kan 1.000 lebih penambahan kasus positif hari ini. Padahal dulu 900, ini paling tinggi Ya, sekarang nih. 900, sekarang 1.000 lebih kan, 1.030-an berapa penambahan kasus nasional.
Itu yang paling tinggi sekarang berarti hari ini ya. Iya, hari ini kayaknya menembus rekor. Ya, Padahal itu rekor baru. setelah dibuka ya mulai new Iya, normal. iya, iya. Jadi dan meskipun demikian banyak ilmuwan atau saintis itu ingin paling cepat itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi mungkin. Kalau ini nggak bisa dikendalikan Untuk wabahnya. apa? 1,5 sampai 2 tahun itu vaksinnya. Untuk sampai selesai vaksinnya bisa disetujui. Sampai kita Berarti benar-benar dipercepat itu ya. apanya? Berarti Bukan dipercepat dipercepat, itu. tapi tetap kita tetap kita uji coba di manusia. Karena kan ini sudah ada beberapa kandidat yang masuk fase 1, mungkin fase 2 ya. Iya. Jadi kalau uji klinisnya bisa cepat dan hasilnya efektif, itu makanya saya bilang tadi adalah yang paling optimis, saya bilang. Kalau Di, tidak ada di kegagalan. Indonesia berarti di Bio Farma. Kalau di Indonesia itu sekarang leadernya adalah Eijkman untuk pengembangan vaksin rotavirus. Pengembangan vaksin rotavirus. Vaksin COVID. Itu Bio Farma bukan? Eijkman itu lembaga peneliti independen, Independen ya. tapi pasti akan kerjasama dengan Bio Farma juga. Terus ini Pak Dokter, kalau begitu dengan cerita-cerita tadi dan tren hari ini pun terlihat tinggi sekali ya untuk kasus yang bertambah. Kalau begitu menurut jenengan sendiri new normal gimana kalau gitu mau diterapkan? Sudah pas atau belum? Ini jawaban jujur atau jawaban untuk menenangkan masyarakat? Ini biasanya masyarakat lebih senang untuk jadi kalau kita mau ngikutin saran para ahli itu kan sebetulnya WHO itu kan ngasih syarat kan kapan sih kita boleh masuk new normal. Iya. Jadi kita itu boleh masuk dalam new normal jika kita telah, bentar ya saya tak ngambil contekan biar nggak salah. Ya. Kalau kita bisa menekan angka penularan. Angka penularan itu kalau bahasa yang sering di masyarakat itu kan R0 atau R0 kalau sering. Apa itu R0 itu? Saya belum paham dari kemarin-kemarin. Jadi R0 itu adalah jumlah kasus sekunder ya, yang terinfeksi, jumlah kasus baru yang berasal dari kasus primer. Jadi misalnya gini, kalau misalkan saya terinfeksi, kemudian saya nularin ke 3 orang di sekeliling saya, nah maka R0-nya itu adalah 3. Nah, 3 orang yang saya tularin ini kan kalau R0-nya 3, sebenarnya bacanya R0 ya, bukan R0, tapi untuk memudahkan aja. Nah, kalau R0-nya ini itu 3, R0 ya, bacanya R0 bukan R0. Nah, kalau misalkan 3 kan berarti dari 1 jadi 3, 3 jadi 9, 9 jadi 27. Nah, kalau selama R0-nya itu lebih dari 1, maka pandemi itu belum selesai. Kita tidak boleh memasuki new normal. Iya. Terus? Ya kan? Nah, kita boleh masuk new normal itu kalau R0-nya itu kurang dari 1. Ini aturan dari WHO atau apa tadi? Iya, WHO ya? Bukan saya. Tapi dari sisi epidemiologis itu juga masuk akal gitu. Karena apa? Karena kalau R0-nya itu masih lebih dari 1, artinya kan kasusnya akan nambah terus. Iya. Ya enggak? Ya, kalau R0-nya itu lebih dari 1, kasusnya itu akan nambah terus. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Jumlah pertambahan kasus di Indonesia itu belum mencapai puncaknya. Dari sejak kasus pertama bulan Maret sampai hari ini kan kalau lihat rata-rata penambahan kasus di misalkan yang sering kita lihat di Facebook itu kan kawal COVID ya, yang sering nampilin grafik. Itu kan kalau Pak Ustadz lihat kan grafiknya naik terus. Iya, nggak ada pernah ini. Nggak ada pernun turun. Cuma mungkin masalah penambahan turun, nanti penambahan ada 500, ada 700, 900, sekarang kan 1.200 gitu kan. Iya, gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita harus punya sistem untuk identifikasi dan isolasi, kemudian pengujian pelacakan yang bagus. Ini seperti yang dilakukan oleh Korsel.
kan tadi Pak Ustadz ada orang-orang yang tidak ada gejala tapi dia infeksius. Iya. Ya. Nah, orang tanpa gejala ini itu kan dia tidak masuk skema untuk dites PCR kan kalau di Iya. Indonesia. Orang yang kalau berdasarkan edaran itu yang dites PCR itu kan orang yang statusnya ODP atau PDP. Ya kan? ODP atau PDP. Orang-orang yang ada kontak erat dengan ini misalnya, tapi dia OTG misalkan, itu kan nggak masuk dalam skema PCR. Iya. Nah, padahal bisa jadi dia sudah tertular, kemudian dia menularkan ke orang lain gitu. Jadi seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menambah kapasitas tes, tidak hanya pada ODP, tapi juga pada kontak-kontak erat. Iya. Yang terkena, yang ini. Itu yang dilakukan oleh Korsel. Korsel itu prinsipnya 3T, tes, tracking. Yang dilakukan Korsel itu adalah tes massal, tes, tracking, dan treatment. Jadi dia tracking dan treatment. Ya, tes. Jadi tes, kemudian orang-orang yang terbukti positif ini dia dicari kontak eratnya, dia kontak dengan siapa aja. Nah, orang-orang yang berkontak erat ini juga dites juga. Kalau dia terbukti positif, meskipun nggak ada gejala kan dia bisa langsung diisolasi. Intinya kan menghentikan penularan transmisi. Iya. Gitu loh. Oleh karena itu angka tes PCR di Korsel itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Ya. Makanya dia berhasil mengendalikan. Nah, angka tes PCR di Indonesia itu termasuk yang paling rendah di dunia. Tidak lebih dari 1/1000 penduduk. Ini masalahnya. Gitu loh. Loh, gimana kita menerapkan new normal padahal kapasitas testing kita aja masih segitu. Gitu. Nah, itu yang harusnya dijadikan pertimbangan. Nah, gimana kita bisa melacak orang-orang yang OTG, yang enggak ada gejala tapi dia adalah orang-orang yang harusnya kontak erat gitu kan. Nah, karena nanti kalau kita kapasitas testingnya aja hanya menyasar ke PDP atau ODP. Ya gimana gitu. Ya. Katakanlah kalau kita mau nyamain Korsel mungkin sebulanan yang lalu itu mereka itu tesnya adalah 600-an ribu, penduduk mereka kan 50 juta ya, 50 juta, 600-an ribu, setengah juta, berarti berapa persen itu? 1% ya Ustaz? 1% berarti. Ya. Kalau kita mau menyamai Korsel misalnya, kita harus tes 1% penduduk misalnya. Misalkan penduduk kita 300 juta. Berarti kita harus minimal 5 kali lipat dari Korsel kan. Berarti kita harus menyasar. Ya sebenarnya sih dari angka itu kalau kita mau meningkatkan kapasitasnya, kemudian kita bisa melakukan tadi yang dilakukan oleh Korsel, tes, tracking, dan treatment, ya bisa aja kita masuk new normal. Jadi masalahnya adalah kalau misalkan kita mau masuk new normal, kemudian masyarakat sudah mulai boleh beraktivitas, ternyata dia adalah karier asimptomatik yang nggak muncul gejala. Terus kapan kita mau pandemi selesai? Jadi itu yang oleh karena itu kan kemarin sebenarnya Pak Ustadz saya juga diwawancara oleh Humas UGM dan saya sampaikan juga dirilis oleh Humas UGM ke banyak berita-berita mainstream ya, bahwasanya kalau misalnya PSBB ini dilonggarkan dalam kondisi semacam ini, ya kita mau nggak mau harus siap dengan penambahan kasus baru. Yang repot siapa? Mungkin masyarakat senang selebrasi sepedaan, kemudian kumpul-kumpul. Yang repot kami ini, yang baik orang-orang yang uji yang di lab, dan teman-teman kami yang ada di rumah sakit. Itu yang susah Pak Ustadz. Mungkin teman-teman yang nggak bersentuhan dengan sektor kesehatan, selebrasi. Nah, kayak kemarin Sabtu Minggu sepedaan sampai menuin Tugu. Sampai berapa? 1.000 sampai 2.000 sepeda kayak diprediksi. Itu saya sedih kalau saya lihat kayak gitu. Kemudian selebrasi mungkin kumpul-kumpul atau apa. Ya, tapi ya itu yang harus. Kalau tren di Jogja sendiri gimana Pak Dokter? Tren di Jogja. Saya Afan, kalau tren di Jogja saya nggak update. Saya nggak berani jawab. Nanti saya salah nanti. Iya.
Saya lupa untuk lihat di Tapi masih Jogja. ada kasus kan, bukan zero. Masih ada kasus. Masih ada penambahan, bukan nggak ada penambahan lagi kan? Ada penambahan. Ya. Nah, terus seandainya di normal itu mau berjalan, kan ada, saya juga termasuk di rumah Yesud itu kan buat flyer-flyer itu ada cuci tangan ketika ini, terutama mau ibadah nih Pak Dokter. Kan akhirnya sekarang masjid ini dibuka gitu. Sebelumnya jenengan pergi ke masjid nggak ini kalau kayak begini? Ya, belum. Belum. Saya belum pergi ke masjid sampai hari ini. Jumatan juga kemarin? Belum. Belum. Berarti di kantor Belum. YPY aja berarti. Ya, saya kalau sholat masih di rumah atau di kantor pun saya sholatnya di ruangan saya sendiri atau di musola kantor. Oh, nggak mau jamaah pokoknya, takut ini juga ya. Ya, artinya kalau jamaah mungkin terbatas dan saya sholat tetap pakai masker. Gitu. Iya gitu. Tapi nggak jamaah Jadi dengan ada teman gitu di situ. Ya tergantung, kalau ada jamaah ya saya akan jamaah gitu, kalau enggak ya sendiri aja. Berarti kalau masjid seandainya dibuka ini, apa kita melihat tempat, jadi melihat tempat, misalnya saya di Gunung Kidul ini kan wis deso, jauh pelosok gitu ya. Saya anggapannya kayak gitu, jauh dari kota. Sini juga yang saya tahu kasus di kecamatan saya itu cuma, yang saya tahu sampai detik ini itu yang positif ada, tapi di ya sekitar 8 kilo lah dari sini. Tapi itu sudah selesai sepertinya karena dia termasuk OTG juga, tapi dia nyebar kepada keluarga dan tetangga kalau nggak salah. Tapi sudah sebulan yang lalu kayaknya sudah selesai kasusnya ya. Kalau kita membuka masjid tepat nggak kalau begitu? Ini pertanyaan agak sulit ya, karena ini bisa jadi di suatu wilayah itu memang tidak ada penambahan kasus yang dilaporkan. Iya. Tapi saya sampaikan, kapasitas testing kita itu masih rendah. Iya. Testing PCR-nya itu masih rendah. Dan kalau kita menerapkan new normal, salah satu syarat yang disampaikan WHO tadi adalah kita harus menambah kapasitas testing sehingga kita bisa menjaring lebih banyak orang yang positif tapi tidak ada gejala. Nah, kemudian juga tergantung dari kepatuhan masyarakat di era pelonggaran PSBB. Masyarakat itu kan menilai bahwasannya new normal itu kan seperti bebas. Yang dulunya saya terus di rumah, saya sekarang boleh kerja. Gitu. Akibatnya apa? Kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan itu rendah. PSBB saja Pak Ustadz, itu kan mereka banyak yang tidak patuh. Apalagi sekarang digembar-gemborkan new normal. Lebih banyak lagi yang tidak patuh, dan sudah kita lihat kan buktinya di Jogja kemarin yang saya sampaikan, baru ada wacana new normal aja langsung sepedaan tumpah. Padahal Jogja itu kan masih belum diterapkan. Padahal di Jogja sendiri itu belum menerapkan pelonggaran, belum ingin menerapkan new normal. Itu kan berita yang saya baca ya dari Sri Sultan. Nah, ini kan akhirnya masyarakat itu kan salah paham. Mereka menganggap new normal itu udah bebas, padahal ini pandemi itu belum selesai. Sebenarnya mau new normal, mau belum new normal, itu yang harus kita lakukan harusnya tetap sama. Mengapa? Pandemi kita belum selesai. Bisa jadi yang saya khawatirkan adalah kan tidak ada restriksi atau pembatasan akses keluar masuk wilayah tertentu. Bisa jadi Gunung Kidul itu kasusnya rendah, tapi orang Gunung Kidul itu sukanya main ke wilayah lain dengan kasus yang lebih baik. Dia main ke Jogja, main ke Sleman, main ke Bantul yang masih zona merah. Kan kita nggak tahu Pak Ustadz apakah bisa ngecek orang-orang ini mobilisasinya dari mana aja, kemana aja. Mau setiap hari harus jamaah yang mau datang ke masjid ditanya satu-satu, Bapak habis dari mana? Kalau dari zona merah nggak boleh masuk. Mau kayak gitu setiap kali mau sholat. Agak sulit ini. Iya kan. Jadi menerapkan apalagi di masjid. Kemudian tadi saya sampaikan, kalau misalnya dicek suhu, tadi saya sampaikan kurang lebih 40% asimptomatik itu dia bisa jadi
nggak muncul kurang lebih 40% itu nggak muncul gejala. Iya. Dicek suhu, dia suhunya normal. Normal. Apalagi kalau Terus termogannya nggak valid. Saya tuh iya. bolak-balik masuk kampung, suhu saya dideteksi itu 33, 34. Padahal suhu tubuh normal manusia itu 36,5 sampai 37,5 Pak Ustadz. Itu kalau saya beneran 33 itu harusnya saya udah hewan berdarah dingin itu. Oh Ya kan? gitu. Makanya saya tuh kadang ketawa masuk kampung, oh Mas suhunya 32, 33, saya cuma nyengir aja. Lewat aja, bablas aja. Aduh, iya. Ini masih harus dikombinasi apakah alat pengukur suhunya itu belinya itu yang bener atau yang enggak itu. Hmm. Kan gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk saat ini ya saya lebih menganjurkan kepada masyarakat satu karena Hmm. kurva kita secara nasional itu belum melandai, kapasitas Hmm. Hmm. testing kita itu masih rendah, belum ada ya Iya. meskipun Pak Jokowi meningkatkan dari 10.000 sampai 20.000, tapi kan Pak Ji. Ustadz tahu 10.000 itu kita capai dalam berapa dalam berapa bulan setelah pandemi gitu. Hmm. Kemudian Terus akses kalau mobilitas penduduk dari wilayah zona merah, zona kuning, apakah ada pembatasan? Nggak ada. Bahkan hmm. orang itu bisa masuk Jakarta tanpa SIKM. Banyak Sekarang kan ya. berita-berita yang dia Oh, berhasil, berita-berita. ya maksudnya Lolos ya. saya lolos lah maksudnya gitu. Yang saya baca di berita ada sebagian orang lolos, kemudian setelah ketahuannya setelah di Jakarta dia tanpa SKM kemudian harus dikarantina. Itu kan artinya untuk wilayah yang ada pembatasan ketat saja orang tuh masih bandel, apalagi kalau tidak ada pembatasan. Jadi dengan kondisi saat ini, saya pribadi ya dari sudut pandang analisis saya sih lebih menganjurkan untuk tetap ibadah di rumah Nah, sampai gitu. benar-benar angka R0-nya itu kurang dari 1. Nah, angka R0 atau tadi yang saya sampaikan itu kan sebagian wilayah atau ini kan, oh ini di wilayahku R0-nya udah kurang dari 1 gitu. Iya. Cuma saya sendiri masih ragu dengan klaim seperti itu. Mengapa? Bisa menentukan angka R0 kurang dari 1 itu kalau kapasitas testing kita itu bagus gitu. Tinggi, Dia bagus itu ya. bisa melacak kontak tracingnya bagus, kemudian orang-orang yang benar-benar kontak dengan orang ini bisa diidentifikasi, baru kita Iya. bisa mendapatkan R0 yang valid atau hampir mendekati valid lah. Baik. Nah, kalau di kondisi saat ini, itu saya terus terang agak ragu dengan klaim sebagian orang bahwasanya di suatu wilayah itu R0-nya kurang dari 1. Saya Kalau begitu, tidak memastikan ya, tapi saya hanya agak meragukan data tersebut. Terus ini Pak Dokter, ya taruhlah saya ini sering keluar misalnya mau belanja, ya terus sebagian kita juga ke masjid gitu, kan dianjurkan sekali tetap pakai masker gitu ya. Terus mau masuk lagi ke rumah ya segera cuci tangan, terus jaga jarak gitu. Nah manfaatnya apa ini biar masyarakat tahu ini kenapa sampai repot-repot kayak terutama masker mungkin ya, karena saya sendiri kalau ke belanja itu masyarakat masih kurang sadar gitu. Mungkin cuma berapa orang yang masuk, ada 1-2 yang nggak di supermarket Jadi itu kalau yang nggak pakai gitu. intinya itu kan untuk menghentikan penularan. Mengapa harus Hmm. pakai masker? Karena rute penularan utama dari virus itu kan dari pernafasan, dari Iya. batuk, bersin, bicara, Iya. gitu. Nah, itu kan akan mengeluarkan droplet atau droplet nuklei. Nah, kemudian mengapa sih harus sering cuci tangan? Karena tangan kita itu kan sering kontak dengan, misalkan kalau kita tanpa masker, kita sering mengusap, menyentuh area wajah. Nah, kemudian ketika kita ada di area wajah tersebut ada kontaminasi dari virus, yang kalau kita itu ngidap virus tersebut, kemudian kita nyentuh permukaan lain, misalkan gagang pintu atau wilayah tempat-tempat yang lain yang sering disentuh oleh orang gitu kan, termasuk juga uang, misalnya habis nyentuh hidung kemudian bayar pakai uang tunai. Nah, itu kan bisa aja nempel di tersebut, sehingga intinya adalah menghentikan semua jalur penularan virus.
Oleh karena itu kan banyak sekali protokol new normal yang di masjid misalnya. Mengapa sih Iya. kok dianjurkan untuk membawa mushaf Al-Quran sendiri? Karena virus Nanti ini bisa bertahan di kertas, menurut penelitian yang sudah terbaru, itu bisa bertahan di kertas itu kurang lebih 3 jam. Nah, jadi bisa baik. dibayangkan kalau hari ini saya nyentuh Al-Quran di masjid, saya taruh di rak masjid, kemudian 30 menit kemudian ada jamaah lagi nyentuh Al-Quran tersebut, itu kan bisa jadi kemungkinannya virusnya masih ada di permukaan. Baik. Nah, oleh karena Terus itu, jadi kita membuat protokol itu nggak ngawur, itu ada dasar ilmiahnya. itu Itu ada yang dasar harus ilmiahnya. itu ada dasar. Mengapa sih kita sekarang dianjurkan untuk pakai bukan uang tunai? Ya kan ada tuh protokol new Iya, normal iya. si usahain apa jangan pakai uang tunai karena tadi bisa jadi tangan kita terkontaminasi. Kemudian ini makanya harus kita masyarakat juga harus dipahamkan kapan harus cuci tangan. Kalau sering cuci tangan itu kan nggak ada parameternya. Iya, Kapan iya. sering itu aja setengah menit sekali. Masa sih harus enggak? Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita itu harus mencuci tangan. Misalnya kita menerima sesuatu dari orang lain, Iya. misalnya. Atau kita nyiapin makanan untuk anak, misalnya. Misalkan ibu-ibu yang nyiapin makanan untuk anaknya harus cuci tangan. Iya, iya. Dulu, sebelum dan sesudah. Atau misalnya setelah buang air besar. Mengapa? Karena virusnya ini dikeluarkan melalui feses juga, melalui kotoran. Makanya habis cebok, kalau cuma pakai air biasa itu bisa jadi nggak Nggak membunuh steril ya. semua virus. Nah, Iya. makanya habis itu harus cuci tangan lagi gitu. Atau misalnya setelah batuk bersin, yang kemudian itu pakai tangan saja tanpa tisu misalnya, yaitu harus cuci tangan. Jadi masyarakat pun harus dipahamkan kapan sih harus cuci tangan, yang itu adalah untuk memutus mata rantai penularan virus. Intinya itu Pak Ustadz. Semua usaha yang kita lakukan di era new normal itu, semua protokol yang kita baca, itu intinya satu, memutus mata rantai penularan virusnya. Baik. Terus kalau gitu, kalau dengan kasus-kasus tadi yang jenengan sebutkan, sekarang anak-anak itu gimana ini untuk kedepannya, termasuk juga pesantren gitu? Mungkin ada saran-saran untuk sekolah, Ya, terutama yang kemarin, mendengar ini kan ada ponpes juga gitu, gimana ini? ya, jadi kemarin sebetulnya 2 minggu yang lalu kan kita ada Peduli Muslim Pak Ustadz yang Nji. kita juga rapat ya di hari kedua Lebaran atau hari Selasa Lebaran hari Ahad ya, kita Nji, rapat nji. itu Selasa malam kita rapat ya, Iya. dan kita juga sudah mengeluarkan himbauan bahwasanya dalam kondisi semacam ini yang kita lihat kondisi COVID semacam ini, maka kami tetap menganjurkan misalkan pesantren yang tidak berafiliasi dengan Kemenak atau Kemendikbud, artinya mereka itu pesantren mulazamah biasa, tetap menghentikan aktivitas belajar di pesantren, artinya tetap belajar dari rumah masing-masing, artinya tidak diminta untuk datang ke pesantren. Nah, kemudian juga selama pemerintah belum membuka sekolah ya udah gitu, tapi kalau nanti membuka ya nanti kita akan sikapi lebih lanjut ya gimana kapan kita. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu kan paling cepat sekolah itu mungkin bisa dibuka bulan Desember 2000. Awal malah jadi 2021 bisa itu ya, awal Oh iya. Januari. Nah, ya, karena pembukaan sekolah dalam kondisi pandemi yang belum terkendali itu resikonya besar, Pak Ustadz. Kita sudah belajar dari negara-negara yang lebih maju daripada kita. Satu, belajar dari Prancis. Prancis itu ketika kurvanya udah mulai melandai, ini udah mulai melandai ya, mereka tuh nerapin new normalnya udah bener. Jadi mereka nunggu kurvanya melandai dulu baru new normal. Iya, iya. Terus? Nah, makanya ini itu kita new normal tapi abnormal sebenarnya. Jadi mereka itu sebenarnya udah nunggu kurvanya melandai. Mereka buka sekolah itu awal Mei Pak Ustadz di Perancis. Awal Mei malahnya. Sudah mereka buka. Seminggu atau 2 minggu kemudian sekolahnya ditutup lagi. Mengapa? Ada 70 kasus baru di sekolah.
70 kasus baru di sekolah padahal kurvanya sudah melandai. Yang lebih parah lagi adalah negara Yahudi. Mereka buka Ya. juga akhir awal Mei, kemudian mereka tutup lagi sekitar awal Juni, sekitar sebulanan. Jumlah Ya, terus? kasusnya berapa yang mereka laporkan di sekolahan? 200-an lebih kasus. Dan protokolnya, kalau ada kasus positif, maka semua yang kontak erat itu kan harus dikarantina. Iya. Yang tadi itu. Yang mereka Iya. karantina itu berapa orang? 6.000 orang harus Ya karantina. Allah. Ya Allah. Nah, tadi saya sebutkan di Korsel, ya. Di Korsel yang sudah sebagus itu, kapasitas testing mereka adalah yang terbaik, salah satu negara yang terbaik di dunia. Mereka udah sabar nunggu untuk kasus melandai. Mereka mau buka, siap-siap nih Pak Ustadz buka sekolah. Tiba-tiba mereka dapatin lonjakan kasus lagi. Mereka nggak berani buka. Baik. Jadi resikonya itu tinggi. Karena apa? Karena kalau kita berani buka sekolah, itu kita harus nerapin protokol itu sejak anak itu berangkat dari rumah ke sekolah. Satu. Satu. Ya. Terus? Kemudian menentukan siapa yang boleh masuk sekolah dan siapa yang enggak. Gimana? Kalau kapasitas testing kita masih semacam ini, gimana kita, oh kamu boleh masuk sekolah, oh saya nggak ada gejala, oh ternyata dia ada virusnya tapi nggak muncul gejala. Gimana? Kemudian di sekolah misalkan gimana protokol dia dari berangkat dari rumah ke sekolah, dia akan terekspos dengan jalan raya. Kalau dia harus naik angkutan umum, berarti dia harus umpek-umpekan di angkutan umum. Ya kalau dia orang kaya mungkin masih bisa naik mobil pribadi. Gimana kalau dia dari menengah ke bawah yang harus naik angkutan umum, harus diantar oleh orang tuanya naik angkutan umum. Kemudian berikutnya adalah protokol ketika si anak itu masuk sekolah. Apakah harus dicek suhu? Tadi saya bilang, bisa aja dia lolos cek suhu karena dia otomatis nggak muncul gejala. Bisa aja, apakah bisa orang sekolah itu memastikan anak itu harus patuh cuci tangan? Sanggup nggak ngawasin anak-anak ini untuk cuci tangan? Kemudian protokol ketika selama di sekelas misalnya. Anak-anak ini, karena anak-anak misalnya di kelas, jumlah kelasnya gimana? Dengan adanya physical distancing mungkin kapasitas harus dikurangi jadi 30-40%. Cukup nggak lokalnya? Gitu kan? Terus gimana? Terus gimana apakah bisa memastikan bahwasanya anak-anak ini patuh terhadap protokol kesehatan? Bisa jadi, oh maskermu kok bagus ya Hello Kitty. Oh maskermu kok gambarnya Batman, tuh keren. Bahaya kan? Anak-anak terus mereka mungkin masker itu kita aja ya, pakai masker berapa jam itu kan kita nggak tahan kan. Iya, mereka apalagi buka gitu ya. Yang mereka itu adalah anak-anak dengan pengennya lari-lari dengan ini. Kemudian tadi higienitas toilet di sekolah sudah siap belum? Tadi kan saya sampaikan bahwasanya virus ini juga menyebar melalui feses, melalui kotoran. Nah banyak kan kita harus akuin bahwasanya banyak sekolah mungkin ya. Saya nggak tahu kondisi sekarang, saya udah lama nggak lihat SD, SMP, tapi mungkin kondisinya jauh lebih bagus dibandingkan zaman kita dulu. Tapi kalau misalkan toiletnya nggak bisa jaga kebersihan, anaknya nggak bisa cebok dengan baik, misalnya, ini kan masalah. Ya, makanya kemudian sekolah juga harus menyiapkan langkah. Kalau misalnya tiba-tiba di sekolahan, masuk sekolah ternyata ada anak yang tiba-tiba di tengah kelas, di tengah pelajaran, tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit. Dia udah siap belum polikliniknya? Ada tenaga kesehatannya enggak? Atau apa yang harus dia lakukan? Ini kan semua harus dipikirkan oleh sekolah, baik itu boarding, non-boarding, itu kan harus dipikirkan semua. Jadi, oleh karena itu, himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri saat ini belum aman untuk membuka sekolah. Dan kami dari tenaga kesehatan, bahkan kita yang dari Peduli Muslim pun, dengan assessment saat ini kita tidak menganjurkan pembukaan sekolah dan pesantren. Iya, baik. Ya, jelas ya Pak Ustadz? Ini saya baca dari YouTube ini sudah pada sabar nih mereka ini. Ini jadi pendengar di YouTube ini kalau pahami, ini narasumbernya ini Pak Dokter. Jadi saya banyak nanya karena ini pakar yang beliau ini pakarnya. Jadi saya menerima ilmu dari beliau. Ya, jadi saya nggak banyak komentar ini, saya malah mengkaji karena ini pertimbangan juga untuk saya nanti mau mulai kajian, mau
keluar gitu. Jadi tolong pahami, saya nggak usah ngomong di sini gitu ya. Ini pada protes nih, kapan gantian gitu dong. Saya nggak perlu ngomong banyak. Nah, terus gini Pak Dokter, ini tanggapan yang tadi pesantren ini bagus nih. Menurut saya ini kata Muhid Awabin ini di YouTube, pesantren itu bisa masuk saja. Nanti kan santrinya di rapid test. Terus masuk asrama, di karantina di pesantren setelah itu. Lalu ada sistem protektif di pesantren. Kalau pendekatan logika, kesehatan kita akan takut terus Pak Dokter. Pakai pendekatan iman saja gitu. Ya gimana ini? Iya, ya, jadi kan kalau pendekatannya adalah iman atau alias tawakal. Tawakal itu kan harus menggabungkan dua unsur. Iya. Usaha lah ya, yang itu adalah berdasarkan apa usaha-usaha yang berdasarkan penelitian atau Iya. berdasarkan apa Hmm. lain-lain ya, berdasarkan pengalaman yang terutama Hmm. penelitian, kemudian pasrahnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Iya. satupun ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu hanya semata-mata kita pasrah. Nah, Hmm. Hmm. berkaitan Hmm. dengan tadi masalah rapid test. Rapid test itu kan alat screening, ya kan? Iya. Dia Jadi cuma alat screening ya. aja dia tidak bisa untuk melihat ya apakah orang itu sudah di dalam tubuhnya itu ada virus ataukah tidak. Makanya Iya. kan tidak ada rapid test itu yang kemudian udah gitu. Mesti kan rapid test positif nanti harus konfirmasi lagi dengan PCR, dengan tes Iya. Iya. PCR yang Hmm. Hmm. standar bakunya. Nah, Iya. oleh karena itu, kalau alat rapid test ini sebenarnya itu tidak bukan sebagai bukan sebagai penanda bahwasanya oh sudah aman, enggak. Hmm. 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 Jadi Iya. kalau kita hanya mengandalkan rapid test itu tidak cukup untuk 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 melokalisir kasus-kasus yang mungkin tidak ada gejala. Makanya Terus tadi kalau saya dia setelah itu di karantina, dia di kenapa? rapid test, dia setelah itu bilang nanti di karantina setelah itu, biar memang ya jadi aman gitu setelah karantina di pesantrennya juga gimana? Ya, jadi kan kita melihat kan kita itu kan ketika kita uh, melihat itu kan kita harus melihatnya secara menyeluruh ya. Jadi kalau Iya. misalkan di pesantren yang sistemnya tertutup misalnya, apakah sistem tertutup itu betul-betul tertutup? Tidak ada orang Hmm. di dalam pesantren yang nggak keluar pesantren dan tidak ada orang dari luar pesantren yang masuk pesantren. Masuk Apakah iya. Iya. pesantren itu bisa memastikan hal semacam itu? Kemudian berapa tingkat kepadatan santri dibandingkan dengan luas pesantrennya? Iya iya. Baik itu tempat tidur, baik itu toilet, kemudian Iya. baik itu tempat makan, ya Iya. kan, tempat belajarnya bagaimana, masjid, ya kan? Iya. Ketika ketika kondisi semacam ini, ya, kemudian orang-orang ini rapid test bisa jadi dia negatif, padahal seharusnya Hmm. kalau dia di swab mungkin dia positif misalnya, ini kan jadi Hmm. masalah Hmm. nanti. Iya. Gitu. Jadi saya sampai saat ini saya tetap menganjurkan kepada masyarakat. Saya tahu masyarakat juga sudah sangat rindu belajar agama. Saya pun juga udah rindu belajar. Ya. Saya juga biasanya punya pengajian di beberapa tempat yang juga masih libur sampai hari ini. Saya juga udah lama nggak ke masjid yang tadi saya sampaikan. Kita semua rindu untuk ke masjid, tapi dengan kondisi semacam ini saya tidak meminta kaum muslim untuk tetap bersabar. Ya, karena Hmm. kondisi kita saat ini ya masih semacam ini. Kita belum yang tadi saya sampaikan, kita puncak pandemi saja kita belum tahu kapan di Indonesia ini. Baik. Gitu. Ya. Terus kalau dia mau bertanya ini dari Satya Putra Lencana di YouTube, bagaimana konsep herd immunity untuk COVID-19? Apa ini disarankan? Enggak disarankan. Hmm. Ya. Jadi Herd immunity sebenarnya apa itu Pak Dokter? ya herd immunity itu kan kekebalan suatu masyarakat terhadap infeksi Iya. tertentu ya. Hmm. Jadi kan tadi saya sampaikan kalau virus itu masih bisa nular satu dari orang lain kan pandeminya nggak akan selesai. Tapi kalau Hmm. mayoritas orang itu kebal, kan virus itu akhirnya nggak punya tempat untuk hidup, Iya. ya kan? Nah orang kebal dari virus itu kan caranya dua. Hmm. Hmm. Caranya satu, dapat vaksinasi. Iya. Dah itu dalam waktu dekat nggak mungkin. Iya.
Cara yang kedua adalah terinfeksi alami kemudian sembuh, Hmm. kemudian dia kebal. Itu Iya. syaratnya. Infeksi Hmm. alami, kemudian setelah dia terinfeksi alami, dia sembuh, nggak mati, nggak sakit Hmm. berat. Kemudian setelah Hmm. dia sembuh, dia muncul kekebalan dalam tubuhnya. Hmm. Hmm. Nah, kalau herd immunity secara dengan vaksin, itu kan jelas tidak mungkin dalam waktu dekat ini. Nah, kalau mau terinfeksi alami, Hmm. kalau orang tadi agar transmisi ini berhenti, maka mayoritas orang itu harus harus kebal terhadap COVID misalnya. Kita dan syaratnya kan harus terinfeksi alami. Iya. Nah, Harus nah kalau ada korban berapa dulu berarti? ya kan berarti harus ada korban. Oleh Hmm. karena Hmm. itu, hitungan sederhana lah. Saya selalu menyampaikan hitungan sederhana ini ke masyarakat biar masyarakat itu bisa ngitung. Hmm. Hmm. Iya. Kalau jumlah penduduk Indonesia taruhlah hanya 200 juta, Hmm. ya. Iya. Kemudian untuk mencapai herd immunity, misalnya 80% itu harus kebal. Berarti kan 80, 80%. nggak usah 100% lah, 80% aja. Iya. 80%. Itu kan berarti harus ada 160 juta orang terinfeksi secara alami. Iya. Ya, sekarang angka masuk rumah sakitnya itu kan Hmm. 20%-an tuh sekarang di seluruh dunia kurang Iya. lebih 10. Jadi dari 160 juta tadi 20%, seperlimanya harus masuk rumah sakit. Iya. 160 juta seperlimanya berapa itu? 30 juta lah ya. tiga Iya. puluh juta orang masuk rumah sakit dalam waktu 2-3 bulan. Hmm. Sanggup nggak rumah sakit kita semacam itu? Sanggup nggak Di tenaga medis Indonesia. Ya. di Hmm. Indonesia? Sanggup gak tenaga medisnya ya? Nah, Berarti nggak dari disarankan itu. 20% itu yang masuk rumah sakit 30 Hmm. juta, taruhlah angka Iya. kematiannya kita hitung Iya. rendah deh 4%. 4% dari Nah. 160 juta. Berapa itu? Sekitar 8 juta, 10 juta. Iya. Berarti dan taruhlah yang meninggal itu adalah orang-orang tua dengan penyakit diabetes, hipertensi, jantung, kanker. Ini kan berarti kita mengorbankan masyarakat yang lemah secara kesehatan. Oleh karena Hmm. itu, tidak ada satupun negara di dunia yang menjadikan herd immunity itu sebagai alat untuk mengendalikan wabah. Nggak ada. Nggak ada. Mengapa? Tidak etis. Itu Hmm. namanya genosida selektif namanya. Hmm. Hmm. Ya Hmm. kan? Orang yang kuat, yang bisa bertahan dari infeksi, dia tetap hidup. Sementara Yang orang-orang gak tua kuat. yang nggak yang mudah sakit, dia mati. Iya. Makanya tidak ada satupun negara di dunia yang ketika wabah, ya udah nggak usah ada PSBB, nggak usah ada lockdown, bebas semuanya herd immunity. Ya, oleh Hmm. karena Hmm. itu, kalau kalau Pak Ustadz ingat di awal-awal wabah kan ada tuh salah seorang dokter dokter hewan ya Pak Muhammad Indro Cahyono itu yang dia Hmm. kampanye udahlah kita herd immunity, dia nyalamin orang ODP, PDP gitu kan. Salaman aja Hmm. Hmm. sama ini pelukan gitu, bahkan semacam itu keliru besar. Terus? Ya itu mau gimana? Ada dia mau genosida selektif. Orang orang nggak usah takut dengan status ODP, PDP, kemudian kita tetap aja salaman, nggak pakai masker, pelukan, itu kan bahkan video itu viral kan, itu saya sangat Iya. sayangkan Iya. adanya semacam itu. Makanya saya sampai sampai nulis status di FB ya, yang kebetulan juga yang share banyak gitu. Ya, Iya. kita mau nerapin herd immunity, terus kita mau mau nunggu berapa korban. Dan ingat, angka kematian 4% itu kan kalau kalau layanan kesehatan kita itu masih cukup nampung kan. Tapi Iya. kalau kalau layanan kesehatan itu overload, yang harusnya nggak mati bisa aja mati. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Karena apa? Harusnya dia bisa tertangani dengan baik, bisa sembuh, tapi karena jumlah bednya udah nggak ada, kemudian dokternya udah terbatas, ICU-nya udah nggak ada lagi, kan bisa jadi orang yang harusnya nggak mati jadi mati. Ini kan angka Hmm. kematian akan tinggi lagi. Oleh karena itu kalau Pak Ustadz lihat data di Cina, Iya. itu angka kematian dari berbagai provinsi itu tidak terdistribusi merata. Di Wuhan, di awal wabah, itu angka kematiannya tinggi sekali. Mengapa di Wuhan itu
Orang rame-rame ke rumah sakitnya kewalahan. Akibatnya angka kematian di sana tinggi. Di provinsi lain yang jumlah kasusnya masih kecil, yang masih sanggup ditangani oleh rumah sakit, angka kematian 0, sekian persen. Beda dengan Wuhan yang sudah lebih dari berapa persen, saya lupa. Tapi sudah lebih tinggi. Gitu. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Jadi kalau kita kemudian tadi selebrasi, kemudian kumpul-kumpul, kan kita juga harus belajar dari US. Mereka demonstrasi besar-besaran karena kasus George rasisme, Floyd ini ya, rasisme kemarin ya. George Floyd itu kan. Sekarang mereka dihantam lagi dengan penambahan berapa? 200.000 lebih kasus baru dalam Ya kurun Allah. waktu 1 atau 2 minggu terakhir, gitu. Jadi apakah kita sanggup semacam itu? Kita sanggup nggak? Ya teman-teman, tolong jangan egois, karena kami tenaga medis tuh juga ingin segera selesai. Beda dengan fitnah yang kami terima bahwasanya kami mengeruk keuntungan apa dari sini, gitu loh. Ketika ketika uh, masyarakat mungkin nggak perlu ke rumah, nggak perlu keluar rumah gitu. Saya dari awal uh, Maret itu saya bisa dihitung dengan hari saya pulang ke rumah. Saya lebih dan teman-teman yang lain mungkin yang di rumah sakit mungkin lebih parah lagi. Bagaimana mereka harus pakai hazmat gitu, harus pakai masker N95, gimana itu panas ya. Kalau nggak mau, Kalau jenengan sendiri di lab atau di ya, rumah sakit juga Pak Dokter? saya di lab aja. Jadi lab saya nerima sampel dari rumah sakit di Jogja dan Jateng gitu ya. Dan kemudian saya kan juga punya banyak teman-teman juga yang bekerja di lab kan juga. Mereka juga nggak bisa work from home kan, nggak bisa WFH gitu. Jadi kami pun Terus tenaga medis, tenaga kesehatan baik yang di rumah sakit, di laboratorium, ya kami juga termasuk orang yang berharap bahwa ini semua segera berakhir. Ya makanya kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk disiplin. Seharusnya kalau tadi saya sampaikan ya, kalau kita dulu wabah kita akan wabah Spanish flu ya tahun 9 wabah, mau kita kayak gitu, mau kita kayak gini sampai 3 tahun ke depan, ya Allah. Ya kan, sampai 500 juta orang di seluruh dunia terpapar dengan virus, dengan angka kematian diperkirakan 30 sampai 50 juta orang meninggal di seluruh dunia, dan wabahnya 3 tahun, wabah Spanish flu ketika itu. Harusnya saya sih mengharapkan, ayolah kita itu patuh terhadap PSBB. Kalaulah kita patuh kompak, itu mungkin 3 bulan ini kita udah selesai turun. ya. Nah masalahnya adalah selama PSBB saja kita itu banyak yang bandel. Apalagi sekarang ada wacana pelonggaran PSBB, lebih bandel lagi. Gitu. Iya. Tapi saya tetap sampaikan kepada kaum muslimin, ya, kita itu tetap berusaha untuk menyampaikan ke masyarakat patuh gitu ya. Ya, kalaulah mereka tidak patuh, jangan itu digunakan sebagai pembenaran agar kita tidak ikut-ikutan tidak patuh. Ya, itu yang saya selalu tekankan. Ya. Kita berusaha untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang lain, termasuk saya sendiri. Ya, karena buat apa saya ngomong semacam ini kemudian saya besok ketahuan nggak pakai masker keluar rumah atau apa gitu. Jadi kita tetap berusaha menjadi teladan bahwasanya kita adalah masyarakat yang patuh terhadap kaum muslimin, ya, terutama lagi yang telah mengenal sunnah, agar bagaimana kita menjadi teladan bagi masyarakat yang lain, ya, agar kita itu patuh terhadap PSBB, protokol kesehatan, meskipun orang lain itu tidak patuh, meskipun orang lain itu bandel. Kita tetap berusaha menjadi teladan ya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin rusak. Ya. Itu yang selalu, dan tetap bersabar. Ya, semua tadi saya sampaikan kan, semua kita sudah rindu ke masjid, kita rindu untuk kajian dengan Pak Ustadz,
yang ketemu di masjid langsung, karena beda Pak Ustadz kajian online sama offline. Kalau online saya bisa matiin videonya, saya ketiduran bablas. Yeah. Tapi kalau ketemu orang per orang kan nanti pasti ketahuan mana yang ngantuk, mana yang enggak gitu. Ya semua kita, dan nggak ada ceritanya sholat di rumah itu nggak bikin malas, nggak ada. Sholat di rumah itu mesti bikin malas. Beda kalau misalkan sholat ke masjid bareng-bareng, apalagi imamnya bacaannya bagus lama, ya, kita bisa bertahan sholat itu lama, tapi kecil kemungkinan kita sholat itu bisa lama kalau kita sholat sendirian. Jadi sebenarnya kita pun harus bersabar dalam kondisi semacam ini. Jadi itu yang saya selalu tekanin kepada masyarakat, ya kita bersabar dan kita tetap berusaha menjadi teladan ya bagi masyarakat di sekeliling kita. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Dokter, karena sebentar lagi kayaknya sudah cukup nih ya. Maghrib 5 menit lagi nih Pak Dokter ya. Menit lagi.